Haleluya. Oke, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita sudah sampai di bulan April, kita memasuki bulan April. Ya, tanpa terasa saudaraku sekalian, kita sudah melewati 3 bulan di tahun 2025 dan kita memasuki bulan keempat di tahun ini. Jadi kita punya sisa 9 bulan di tahun 2025. Dan saudaraku sekalian, hari ini saya bilang kita sisa 9 bulan, mungkin sebentar lagi kita ada di bulan Desember, saudaraku sekalian. Ya, jadi waktu berlalu dengan cepat, ya. Jadi mungkin tidak terasa, ya, dan kita tidak pernah memperkirakan bahwa waktu berlalu dengan sangat cepat. Tapi yang pasti, ya, setiap hari yang kita lewati, setiap hari baru yang dimana kita bangun, saudaraku sekalian, kita semakin dekat dengan waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, yaitu kita semakin dekat dengan waktu kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita perlu mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, jadi ingat, ya, kita harus persiapkan diri kita. Kenapa? Ya, karena kita tidak akan selamanya di dunia ini. Kita akan kembali ke sorga bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku sekalian, kenapa saya berkata bahwa kita memasuki bulan keempat dan ini menarik, ya? Karena bulan ini, ya, kita akan merayakan hari-hari yang sangat penting. Jadi bulan April termasuk bulan yang sangat penting, saudaraku sekalian. Ya, benar-benar penting, bukan April Mop, saudaraku sekalian, tapi benar-benar penting. Ya, saya sebut penting bagi kita sebagai orang Kristen karena dalam bulan ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, yang menjadi jalan, ya, penebusan, ya, bagi semua dosa-dosa kita yang kita sebut dengan Jumat Agung, serta kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang kita kenal dengan Paskah. Saudaraku sekalian, 2 hari ini, ya, Jumat Agung dan Paskah, saya sebut penting, ya, karena 2 hari ini merupakan dasar daripada iman percaya kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu kita selalu percaya bahwa Yesus, dia mati bagi kita di atas kayu salib. 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang kekal. Dan kematian itu atau maut tidak berkuasa atas dia. Jadi saudaraku sekalian, ya, ini penting. Ini harus menjadi dasar iman Anda dan saya. Tuhan yang kita percayai, dia Tuhan yang mati bagi kita, tapi dia kemudian bangkit. Amin. Nah, saudaraku sekalian, mengawali akan Jumat Agung dan Paskah, saya akan mengajak saudara untuk, ya, melihat satu hal yang menarik dan juga menjadi dasar iman kita sebagai orang Kristen. Ya, tema khotbah saya jalan salib, saudaraku sekalian. Ya, jadi sebuah jalan yang telah Kristus lalui, sebuah jalan yang Kristus telah bangun, ya, untuk Anda dan saya. Saudaraku sekalian, saat kita bicara tentang jalan salib, mari saya rindu sebagai orang Kristen, kita punya konotasi jangan langsung, wah, penderitaan. Ya, karena ketika bicara salib, seringkali salib itu bagi banyak orang Kristen itu adalah lambang penderitaan. Oleh sebab itu ketika kita berbicara mengenai jalan salib, mari bayangan kita jangan langsung, wah, Silo, wah, ini kita bicara tentang penderitaan. Bukan, saudaraku. Saya rindu saudara memandang dari sisi yang lain. Ketika kita bicara mengenai jalan salib, sebenarnya ini adalah sebuah jalan kehidupan. Ya, jalan penebusan di mana kita bisa, ya, dari sebuah kehidupan fana menuju kepada sebuah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, ini bukan sebuah penderitaan, tapi jalan salib itu merupakan sebuah jalan kehidupan. Jadi ini hal yang sangat penting untuk saudara dan saya mengerti. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai jalan salib, maka ini jalan kehidupan, bukan jalan penderitaan. Amin. Nah,
Kita mulai dengan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar. Ya, kita mulai dengan Markus 8 ayat 29. Saudara catat karena kita akan membaca banyak sekali ya firman Tuhan pada hari ini. Injil Markus pasal 8 ayat 29 kita mulai. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kita lompat ke 31. Kita yang baca dari 31 sampai 38, saudara. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita perlu berhati-hati, saudaraku sekalian. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena," ayat 35, "siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" 38 yang terakhir, "Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Jadi 35 sampai 38 ada pengajaran Tuhan Yesus tentang kehidupan yang luar biasa. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudaraku sekalian, ini adalah ayat-ayat yang sangat penting dan saya rindu saudara mencatatnya. Ketika kita berbicara mengenai jalan salib, saudaraku sekalian, itu artinya bahwa kita harus bisa berjalan di jalan salib tersebut. Untuk bisa berjalan pada jalan salib, saudaraku sekalian, syaratnya hanya satu. Nggak banyak, hanya satu. Yaitu kita harus bisa memikul salib. Jadi ketika kita mau berjalan pada jalan salib, kita harus memikul salib. Di sini kembali saya mau menegaskan saudaraku, banyak orang Kristen, ya bisa dibilang hampir semua orang Kristen punya pikiran, kalau memikul salib artinya hidup menderita. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu banyak orang Kristen ketika mereka memandang salib, maka selalu konotasi mereka larinya ke penderitaan. Tapi pada hari ini saya rindu bahwa ya saudara memiliki sebuah pengertian yang luar biasa tentang salib. Baik jalan salib maupun dalam hal saudara memikul salib. Ya, kita tidak boleh memandang bahwa ini penderitaan. Enggak. Tapi justru sebaliknya. Ini jalan kehidupan. Tadi saya sudah katakan. Oleh sebab itu, ini harus menjadi sebuah dasar pemikiran saudara bahwa jalan salib, memikul salib itu adalah sebuah jalan kehidupan. Saudaraku sekalian, mengapa kita harus memikul salib? Kalau kita mau berjalan pada jalan salib. Ada dua hal yang penting, yang menarik, yang
Ya, kita perlu ketahui ya, mengapa harus memikul salib. Yang pertama, saudaraku, ya, kita harus memikul salib karena itu adalah perintah dan aturan dari Tuhan Yesus, saudaraku. Ayat 34 yang tadi kita baca, ya, di sana Yesus bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi memikul salib, saudaraku sekalian, itu adalah perintah dan itu aturan dari Tuhan Yesus. Memikul salib itu bukan pilihan, di mana kita bisa memilih mau atau enggak mau. Enggak. Saudaraku sekalian, memikul salib itu perintah dan itu aturannya Tuhan. Karena Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menegaskan, saya sebut cukup tegas. Mengikut Tuhan, ya, Yesus bilang mau mengikut aku, dia perlu engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Jadi kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib kita, lalu kita mesti mengikuti Tuhan. Bukan setelah kita menyangkal diri, kita pikul salib, kita suka-suka jalan, kita mau kemana? Enggak. Yesus sangat jelas bilang, ya, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Bukan ikut jalan kita. Bukan setelah kita pikul salib, kita bisa berjalan menurut jalan maunya kita. Enggak. Kalau kita mau ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, jadi saya akan coba agak pelan karena kita ya belajar. Oke. Jadi saudaraku sekalian, memikul salib itu perintah, itu aturan. Saudaraku sekalian, pada saat saudara masuk ke sebuah perusahaan, masuk ke sebuah sekolah, saudaraku sekalian, ya, atau masuk ke sebuah supermarket, semua ada aturannya. Ya, kita masuk ke sebuah perusahaan, ya, atau ya kita kerja di sana ada aturannya. Ya, kalau memang aturannya masuk kerja jam 8, ya saudaraku sekalian kita mesti tiba sebelum jam 8. Kalau kita masuk sekolah, ya, kuliah, ya kalau memang kuliah jam 7, kita mesti hadir sebelum jam 7. Kita masuk supermarket, saudaraku sekalian kita pengen membeli sesuatu. Ya kita mulai barang kita suka, yang kita perlu, ya setelah kita ambil, kita mesti bayar. Ya, bukan setelah kita ambil, kita bawa pulang gitu aja keluar. Nggak bisa, ada aturannya. Sama saudaraku sekalian, Yesus bilang kalau mau ikut aku, itu aturannya, lu pikul salib. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu mengapa ya ini penting. Kita harus memikul salib. Saudara ingat ini perintah dan ini aturan. Oke. Yang kedua, mengapa kita perlu memikul salib? Yang kedua, karena salib itu berbicara tentang diri Yesus sendiri. Oke. Salib itu berbicara tentang diri Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Di sana Yesus bilang apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa, ya melalui aku orang gak bisa ke Bapa. Artinya apa? Satu orang itu gak bisa diselamatkan, satu orang itu gak bisa ke sorga kalau tidak melalui Kristus. Kalau tidak melalui Yesus. Dan, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa salib itu disebut dengan jalan keselamatan. Karena Yesus mati di atas kayu salib menjadi jalan penebusan bagi kita. Ya, jadi saudaraku sekalian, ketika kita bicara tentang salib, kita bicara tentang jalan keselamatan, ya. Dan ketika kita membahas tentang salib, maka kita nggak bisa lepas dari pribadi Yesus. Karena Yesus sendiri yang berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak bisa kita ke sorga kalau tidak melalui Dia. Dan Yesus membangun jalan ke sorga melalui Dia itu di atas kayu salib. Jadi saat kita bicara tentang salib, maka kita bicara tentang diri Yesus sendiri. Nah, ini adalah hal yang saya rindu saudara mengerti dengan baik. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu memikul salib?
Kalau kita mau berjalan ya pada jalan salib, karena itu aturan dan itu perintah dari Tuhan memikul salib. Yang kedua, karena salib itu berbicara tentang diri Tuhan Yesus sendiri. Amin saudaraku. Ya, jadi ini adalah dasar yang sangat penting bagi saudara untuk mengerti tentang hal yang berhubungan dengan jalan salib. Nah, saudaraku sekalian, ada banyak hal-hal yang sangat luar biasa ya kalau kita memang perlu memikul salib. Saudaraku sekalian, saya mulai ya, kita kembali ke ayat 29. Karena di ayat ke-29 Markus pasal 8 ada perkara yang sangat menarik dan saya sebut dengan sangat luar biasa. Perhatikan, di ayat 29 Petrus merupakan orang yang pertama tercatat mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, itu firman Tuhan dengan sangat jelas. Yesus bertanya, menurut engkau siapakah aku? Ada yang jawab ini. Tapi ketika sampai kepada Petrus bilang engkau adalah Mesias. Ada dasar yang sangat penting, saudaraku sekalian. Ya, ini adalah titik puncak dalam kehidupan Petrus. Sebab apa yang Petrus katakan itu merupakan sebuah bentuk pewahyuan yang sangat luar biasa. Karena Yesus sendiri berkata bahwa apa yang kau ucapkan itu bukan berasal daripada kamu. Artinya Petrus itu mendapat sebuah pewahyuan daripada Allah tentang siapakah Tuhan Yesus. Dan perhatikan, jawaban dari Petrus ya, itu merupakan sebuah pintu, saudaraku sekalian. Pintu bagi ajaran utama tentang apa? Tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nanti saya jelaskan di bawah. Ya. Jawaban Petrus itu merupakan pintu bagi ajaran utama tentang kehidupan orang Kristen. Ini menarik. Banyak murid-murid mengikuti Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang menjawab dengan tepat siapakah Yesus. Hanya Petrus. Sama saudaraku sekalian. Hari ini berapa banyak orang Kristen yang setiap minggu datang ke hadapan Tuhan beribadah kepada Dia, itu mengenal bahwa Tuhan itu adalah seorang Mesias. Hari ini saudaraku sekalian, seberapa dalam saudara mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara? Kira-kira kalau ditanya siapakah Yesus, bagaimana saudara menjawab? Oh, dia Tuhan. Oh, dia juru selamat. Siapakah Tuhan Yesus bagi saudara? Saudaraku sekalian, jawabannya satu, yaitu kembali bagaimana saudara punya pengalaman dengan Dia. Karena ketika saudara mengalami kuasa Tuhan selalu dalam kehidupan saudara, maka ketika ditanya, siapakah Tuhan? Yesus. Saudara akan menjawab, Dia Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena saudara selalu mengalami kuasanya. Oleh sebab itu ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya. Saudara coba periksa diri saudara. Hari ini seberapa jauh, seberapa dalam aku mengenal Tuhan Yesus. Apakah pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu karena apa yang kita dengar? Apa yang kita baca? Atau pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus karena pengalaman kita bersama dengan Dia? Artinya, bagaimana kita mengalami Dia? Kita mengerti, kita mengenal siapakah Dia. Saudaraku sekalian, Petrus menjawab, siapakah aku? Dan itu jawaban luar biasa, engkau adalah Mesias. Saudaraku sekalian, tapi ada hal yang kontradiksi dari Petrus, kita akan lihat nanti. Kita lompat ke ayat 31. Saudaraku sekalian, di ayat ke-31, di sana Yesus memulai
pengajaran tentang penderitaan yang akan dia alami. Penderitaan yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam dirinya sesuai dengan rencana Allah bagi dia. Tapi saudaraku sekalian, ketika Petrus mendengar Yesus menjawab, mengatakan, mengajar, memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sana, saudaraku sekalian, tiba-tiba ayat ke-32 bagian B, Petrus itu menarik tangan Tuhan Yesus. Lalu Petrus menegur Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Karena bagi Petrus, ketika dia menyebut Yesus itu adalah Mesias, bagi dia Yesus itu akan menjadi raja yang akan membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Bukan malah sebaliknya itu menjadi pihak yang lemah, yang kalah dan tak berdaya. Di dalam pikiran Petrus enggak seperti itu saudaraku sekalian. Enggak seperti itu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus mengajar pada mereka bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, itu adalah sebuah bentuk komitmen. Sebuah kehidupan yang penuh dengan komitmen. Di mana kalau kita mau mengikut Yesus, maka kita harus memikul salib kita. Kita nggak bisa tawar-menawar, saudaraku sekalian. Kita nggak bisa tawar-menawar dalam hal ini. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di atas, memikul salib itu adalah perintah dan itu adalah aturan yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku sekalian, waktu Yesus mulai berbicara bahwa dia itu bakalan ditolak, dia ditolak oleh para tua-tua, para kepala imam dan lain sebagainya, dia bakalan akan dibunuh. Saudaraku sekalian, ketika dia mulai mengajar hal tersebut, dia mulai mengajarkan tentang sebuah komitmen di dalam mengikut dia. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini kalau kita mau mengikut Tuhan, lalu kita harus memikul salib kita. Saya rindu mengajak saudara melihat 3 alasan kuat mengapa kita harus berjalan pada jalan salib dan kita harus memikul salib. Ada 3 alasan yang kuat. Yang pertama saudaraku sekalian, yang pertama, dengan memikul salib kita akan menemukan jalan yang benar. Dengan memikul salib kita akan menemukan jalan yang benar. Jadi dasarnya di Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku sekalian, kita kembali kepada percakapan Yesus di ayat ke-31. Karena Yesus bilang bahwa anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh. Ini percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus pada waktu itu memperkenalkan sebuah konsep yang sangat akrab bagi kita hari ini, tapi asing bagi mereka pada waktu itu. Sekarang kita udah biasa kan dengar Yesus mati di atas kayu salib. Kita udah sering, kita setiap kali perjamuan kudus kita dengar, dalam khotbah-khotbah kita dengar, dalam artikel kita baca, dalam lagu pujian kita nyanyikan. Oleh sebab itu ketika bicara tentang Yesus mati di kayu salib, bagi kita biasa, kita merasa akrab. Saking biasanya seringkali arti dan nilai Yesus mati di atas kayu salib seringkali enggak kita rasakan. Enggak ada dalam kehidupan kita. Karena memang udah akrab bagi kita, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi bagi orang-orang pada waktu itu, waktu Yesus bicara sama mereka bahwa dia harus menanggung penolakan, penderitaan, kemudian kematian. Mereka nggak bisa terima. Nggak ngerti mereka. Apa yang Yesus ngomong itu mereka nggak ngerti. Kenapa bisa demikian? Saudaraku sekalian perhatikan. Waktu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dalam bahasa Ibrani, Masyiach itu artinya yang dipilih atau yang diurapi. Itu arti Mesias. Oleh sebab itu, Petrus nggak bisa terima.
Soalnya di bayangan Petrus, Yesus itu sudah dipilih. Dia yang diurapi untuk apa? Menjadi raja. Dalam bayangan Petrus, saat dia membuat pengakuannya yang di ayat 29, Yesus atau Kristus itu adalah pahlawan penakluk yang agung. Dia pembebas bangsa Israel dari penjajahan. Dia akan membangun, akan menggalang para pemimpin untuk memperoleh kemenangan atas bangsa Romawi yang menjajah mereka. Tapi apa yang ada di bayangan Petrus berbeda dengan apa yang Yesus sampaikan pada waktu itu. Sama sekali berbeda. Oleh sebab itu Petrus tarik Yesus. Dia berkata, Yesus gak boleh ngomong begitu. Saudaraku sekalian, perhatikan. James Edward berkata demikian. Ketika Yesus akhirnya berbicara tentang status mesianisnya, itu bukan untuk mengklaim pemahaman umum bahwa dia itu menjadi raja, dipilih dan lain sebagainya. Tapi untuk mendefinisikan ulang secara praktis saudaraku sekalian, hingga benar-benar nggak dikenali lagi. Ya, kenapa nggak dikenali? Karena selama ini Yesus melakukan mujizat, menyatakan kuasa Allah melalui dirinya yang luar biasa. Mati dibangkitkan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit apapun sembuh. Pendarahan sembuh, pokoknya semua sembuh. Saudaraku sekalian, yang orang-orang lihat, yang murid-murid Tuhan lihat, dari sisi mesianisnya udah jelas sekali, inilah yang terpilih, inilah yang diurapi. Tapi ketika Yesus menyampaikan di ayat ke-31, perhatikan. Waktu Yesus ngomong begitu, itu benar-benar Edward bilang apa? Yesus tidak sesuai dengan stereotip mesianis. Tapi dia mendefinisikan, dia punya misi begitu kontras atau berbanding terbalik. Artinya misi dia datang ke dunia bukan bertata sebagai raja yang powerful. Dia akan membebaskan bangsa Israel jadi penjajah. Dan mengulang kejayaan bangsa Israel di perjanjian lama. Enggak. Yesus mendefinisikan misinya, makna hidup dan misinya bukan tentang kemenangan dan keberhasilan. Tapi tentang penolakan, tentang penderitaan, dan tentang kematian. Nggak heran kan Petrus kaget. Petrus gak siap untuk hal ini. Dia terkejut. Nggak heran dia tarik Yesus ke samping dan bilang, Yesus gak boleh ngomong begitu. Tapi tanggapannya apa? Yesus bilang begini. Yesus menjawab, enyahlah engkau iblis. Karena engkau memikirkan apa yang bukan dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudaraku sekalian, di sini saya rindu saudara mengerti beberapa hal. Okay. Hanya dalam waktu yang singkat, Petrus menjawab, oh engkau Mesias. Dia menjawab dengan sangat amat tepat siapakah Tuhan Yesus. Tapi di waktu yang lain, dalam waktu yang singkat, dia sungguh-sungguh tidak mengerti, tidak mengenal siapa itu Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, hal ini sering terjadi. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Kita tidak bisa menilai, wah ini orang keren ya, dia begitu setia ibadah, begitu setia mengasihi Tuhan, oh dia begitu baik, oh dia begitu aktif. Tapi satu waktu tiba-tiba berubah, berbanding terbalik. Dulu dia taat, dia setia, sekarang jarang ibadah, malas ibadah, gak pernah ibadah. Udah gak setia, gak taat. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seseorang itu bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat.
Karena itu kita tidak bisa mengatakan, oh begitu kita lihat dia, kita langsung memberikan penilaian, ini luar biasa. Oh dia pelayan yang luar biasa. Oh dia jemaat yang luar biasa. Ya setia, rajin, aktif, berkobar-kobar. Kita jangan menilai dalam waktu yang pendek. Kenapa? Karena seseorang itu bisa berubah dengan sangat cepat. Dari seseorang yang rohani bisa menjadi duniawi. Sangat cepat. Saudaraku sekalian, Petrus. Dia begitu diurapi karena ketika Yesus bertanya, siapakah engkau? Siapakah aku? Wow, engkau Mesias. Jelas, tepat. Engkau yang dipilih, engkau yang diurapi. Tapi ketika Yesus mulai menyampaikan misinya yang sebenarnya, dia datang, Petrus langsung menjadi berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena pikiran-pikiran Petrus itu tertuju pada hal-hal manusiawi, bukan hal-hal yang ilahi yang berasal dari Allah. Saudaraku sekalian, hal-hal manusiawi itu bersifat duniawi. Kenyamanan, keamanan, ya, kuasa dan kehormatan. Hal-hal yang ilahi itu bersifat kekal, keselamatan jiwa-jiwa. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu berhati-hati. Ketika kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi terus-menerus. Dengan kata lain, pikiran kita hanya dipenuhi perkara-perkara duniawi, hati-hati. Itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari setan. Oleh sebab itu, Petrus langsung ditegur sama Yesus, "Enyala iblis, karena engkau memikirkan yang bukan dipikirkan Allah." Jadi kalau kita perlu berhati-hati dengan pikiran kita, saudaraku. Ya. Kalau kita hanya melulu memikirkan perkara-perkara duniawi, hati-hati, itu pikiran bukan datang dari Tuhan. Itu pikiran dari setan. Ketika setan tidak mau kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal dari Tuhan, itu sudah jelas. Itu bukan hal yang baru, memang itu diinginkan oleh setan. Setan tidak pernah mau saudara memikirkan perkara-perkara rohani. Setan tidak mau kau memikirkan perkara-perkara ilahi. Setan tidak mau saudara memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal. Karena setan mau menjauhkan kita dari Tuhan dan setan mau membawa kita bersama dengan dia ke neraka. Karena itu saudaraku sekalian, kita belajar untuk mengerti. Belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang ilahi, yang rohani. Karena sebagai orang yang merupakan anak Allah, milik Tuhan, maka kita harus belajar memikirkan perkara-perkara yang dari Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita memikul salib, maka kita akan, saudaraku sekalian, menemukan jalan yang benar. Kalau kita mau memikul salib, maka kita harus menerobos tembok-tembok duniawi. Kita harus menyadari bahwa Allah itu memiliki rencana jauh lebih besar daripada sekedar kenyamanan, keamanan, kuasa, dan kehormatan ya duniawi. Saudaraku sekalian, Allah telah menyediakan sebuah kehidupan yang kekal. Ya. Dan sebuah jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan. Itu hanya bisa kita dapatkan ya dengan memikul salib kita. Itu hanya bisa kita dapatkan dengan kita bayar harga dan kita benar-benar bisa mengutamakan perkara-perkara rohani dan ilahi dibandingkan perkara-perkara duniawi. Kita tidak bisa lepas dari perkara duniawi, saudaraku.
Tapi yang Tuhan mau, kita bukan berkutat pada perkara-perkara duniawi. Kita mesti bisa menempatkan perkara rohani, ilahi di atas perkara duniawi. Tuhan ngerti. Tapi yang menjadi masalah adalah banyak orang perkara-perkara duniawi di atas perkara-perkara rohani. Banyak orang Kristen mementingkan perkara duniawi melebihi perkara-perkara rohani. Dan ini yang membuat Allah tidak suka. Itu yang membuat Tuhan tidak senang. Itu yang membuat kita salah hidup di hadapan Tuhan dengan cara demikian. Itu jalan yang salah. Jalan yang benar adalah kita bisa menyangkal diri. Kita memikul salib Tuhan. Yaitu kita mengutamakan perkara-perkara rohani. Itu lebih daripada perkara duniawi. Yang kedua, ya, dengan memikul salib kita akan mengenal kebenaran sejati. Kita akan mengenal kebenaran sejati. Saudara, kita kembali, perhatikan. Di ayat ke-35, Yesus mengajak para murid dan orang-orang banyak untuk kumpul. Dan Yesus mulai mengajarkan kepada mereka beberapa pelajaran dasar. Menarik. Yesus memberitahukan satu hal seperti ini. Ya, 35 kurang lebih seperti ini. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kalau seseorang ya itu hanya berpegang teguh pada kehidupan duniawi, maka akhirnya dia akan kehilangan miliknya. Tapi seseorang yang meninggalkan ya kehidupan duniawi demi Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, untuk mengenal kebenaran sejati, perhatikan, kita harus mampu melepaskan hidup duniawi kita. Artinya melepaskan itu bukan sama sekali kita nggak sentuh, bukan. Ya, melepaskan itu artinya tidak terikat. Jadi kalau kita mau mengenal kebenaran sejati, kita harus mampu tidak terikat atau mengikatkan diri pada hidup duniawi kita. Tapi sebaliknya, kita harus memikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus dalam jalan penyangkalan diri. Ya, perhatikan. Penyangkalan diri ini bukan sebuah penderitaan. Saudara, kita perlu mengerti. Jadi dengan kata lain gini, kita menyangkal diri kita bukan sebuah penderitaan. Artinya kita menyangkal diri bukan menderita demi sebuah penderitaan. Tangkap? Oke, saya ulangi. Kita menyangkal diri bukan menderita demi sebuah penderitaan. Jadi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gue menyangkal diri. Ya, saudaraku sekalian, penyangkalan diri bukan dalam arti kata penderitaan, menderita. Ya, jadi penyangkalan diri bukan menderita, saudaraku sekalian. Tapi penyangkalan diri adalah kita tidak mengikatkan diri kita pada perkara-perkara duniawi. Tidak terikat dengan perkara duniawi. Ada, oke, nggak ada, oke. Nangkap kan? Kalau terikat kan nggak bisa. Terikat itu seperti kecanduan. Kalau nggak ini nggak bisa, mesti. Nah, saudaraku sekalian, ini menarik. Ketika kita rindu untuk mengenal kebenaran sejati, perhatikan, kita harus memikul salib. Sekali lagi saya mau jelaskan. Ya. Memikul salib itu artinya kita menyangkal diri dan tidak terikat dengan kehidupan duniawi. Jadi saat kita memikul salib, itu kita lakukan demi Yesus dan demi Injil. Nah, ini penting. Ya. Memikul salib dalam arti yang sebenarnya itu harus demi Yesus dan demi Injil. Kita hidup, kita nggak bisa memikul salib untuk orang lain, enggak. Itu bukan memikul salib. Kita nggak bisa hidup menderita untuk orang lain, nggak bisa. Itu salah. Itu bukan memikul salib. Kita nggak bisa menyebut, nggak apa-apa, gue hidup susah demi dia bisa hidup lebih baik. Gue pikul salib gue sebagai orang Kristen. Salah, saudaraku. Itu bukan memikul salib. Kalau kita bicara soal memikul salib, itu ada demi Yesus dan demi Injil.
kita baru bisa sebut memikul salib. Oke? Jadi jangan salah pakai, jangan salah kaprah. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita memikul salib demi Injil dan demi Yesus, sebenarnya perhatikan, di sini kita menukar ya hidup duniawi kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan yang bersifat kekal. Perhatikan, Ngelaman berpegang teguh pada sebuah kehidupan duniawi. Lalu akhirnya kehilangan hidup tersebut dalam sebuah proses, itu adalah hal yang umum. Maksudnya seperti ini, saudaraku sekalian. Banyak orang ya ketika mereka berusaha membangun kehidupan duniawi mereka, ya, ini adalah hal yang umum dan wajar. Tapi banyak orang Kristen salahnya seperti ini. Mereka membangun kehidupan dunia mereka dengan luar biasa, ya, dan mereka tidak hanya membuat mereka jauh dari Tuhan, tidak peduli sama Tuhan, dan setelah satu waktu, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, tiba-tiba hidupnya berubah total. Apa yang menjadi miliknya hilang total. Itu dalam kehidupan duniawi, ini adalah hal yang umum, saudaraku sekalian. Ya. Tetapi perhatikan, dikatakan bahwa dalam sepanjang sejarah manusia, orang-orang yang hidupnya mengejar perkara duniawi pada akhirnya akan mengalami kekosongan. Ya. Fyodor Dostoyevsky itu mengatakan hal yang seperti ini. Misteri keberadaan manusia tidak terletak pada sekedar bertahan hidup, tapi dalam menemukan sesuatu untuk dijalani. Oke, saudaraku sekalian, kita manusia, kita punya satu sifat bertahan hidup. Tapi sebenarnya ketika kita menjalani kehidupan kita bukan bicara soal bagaimana kita bertahan hidup. Bukan. Ya. Waktu kita menjalani hidup ini sebenarnya yang sesungguhnya adalah kita harus bisa menemukan sesuatu untuk dijalani. Saudaraku sekalian, ada banyak orang berusaha untuk menemukan kebenaran dalam kehidupan ini. Kebenaran sesungguhnya, kebenaran sejati. Ini sudah terjadi sejak zaman purbakala. Oleh sebab itu kita pernah mengenal apa yang disebut dengan animisme dan lain sebagainya. Orang berusaha untuk menemukan sebuah kebenaran. Orang berusaha menemukan sesuatu yang lebih besar daripada hidup manusia. Orang berusaha untuk menemukan Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang dijadikan Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, Tuhan yang benar itu seperti apa? Kebenaran yang sejati itu ada di mana? Dalam kehidupan orang Kristen, saudaraku sekalian, ketika kita punya hidup, kita nggak bisa sangkal diri. Lalu kita tidak bisa, saudaraku sekalian, melepaskan diri dari keterikatan kita dengan kehidupan duniawi. Saudaraku sekalian, engkau akan sulit menemukan sebuah kebenaran yang sejati di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak bisa menemukan sebenarnya dalam hidup ini saya mestinya bagaimana dan maunya apa. Dalam arti kata yang sesungguhnya. Bukan hidup ya ngeflow hari berlalu. Ya, hari Senin sampai Sabtu saya kerja, saya melakukan aktivitas saya Minggu saya ke gereja, terus berputar begitu. Sampai kapan? Sampai waktu saudara mati. Ketika ditanya setelah mati bagaimana? Ke sorga? Mungkin ya. Jawabannya mungkin. Mungkin ya, mungkin tidak. Saudaraku sekalian, yang Tuhan mau bukan demikian. Yang Tuhan mau adalah kita mengerti dengan jelas. Kalau kita sudah mati, kita kemana? Helen Keller berkata begini, kebahagiaan sejati tidak dicapai melalui pemuasan diri, tapi melalui kesetiaan pada tujuan yang mulia. Saudaraku sekalian, ketika kita memikul salib, kita akan menemukan arti dan nilai panggilan kita sebagai orang Kristen. Tujuan kita sebagai orang Kristen itu seperti apa? Saudaraku, kalau kita mendapatkan mengerti tujuan kita yang sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang Kristen, maka akan ada kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Yesus menawarkan sebuah cara yang terbaik untuk kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya
di dunia ini dan di sorga. Saat kita memikul salib, artinya saat kita menyangkal diri, lalu saat kita tidak mengikatkan diri dari perkara-perkara duniawi, maka kita akan memperoleh pengetahuan sejati tentang Yesus, kita akan memperoleh kehidupan sejati dan kita akan memperoleh harta yang berharga, yang sejati lebih daripada dunia ini. Ini kebenaran yang sejati, yang bisa saudara dapatkan di dunia ini. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang sangat penting. Sesaudara menyangkal diri, sesaudara tidak mengikatkan diri pada perkara duniawi, maka saudara akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ini kebenaran sejati. Yang ketiga, yang terakhir. Dengan memikul salib kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam pelajaran selanjutnya, 36-37, Yesus ngomong begitu. Apa untungnya seseorang itu memperoleh dunia, seluruh dunia? Apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia, itu kekayaan dan harta benda, tapi dia kehilangan jiwanya? Perhatikan. Memperoleh kenyamanan, keamanan, kehormatan, dan kekuasaan duniawi, tapi kehilangan jiwa kita, saya rasa itu adalah sebuah kerugian yang besar, saudaraku sekalian. Kita memperoleh kehormatan, kuasa, kenyamanan dalam dunia, tapi gantinya kita harus menyerahkan jiwa kita. Itu kan satu kerugian yang besar. Yesus kemudian menjelaskan secara spesifik kepada orang-orang pada waktu itu. Dia 38, Yesus ngomong gini, jika kamu malu terhadap aku, maka Yesus bilang, aku akan malu. Maksudnya kalau kita malu terhadap Tuhan di hadapan orang-orang yang berdosa dan tidak setia, Yesus bilang, aku akan malu terhadap kamu ketika aku datang dalam kemuliaan Bapa bersama para malaikat, para bala tentara sorga. Perhatikan. Saudaraku sekalian, saat kita pikul salib, kita akan peroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Saat kita berjalan pada jalan salib, yaitu saat kita menyangkal diri, kita tidak terikat, tidak mengikatkan diri daripada perkara-perkara duniawi, lalu kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita mesti siap ditolak oleh dunia, saudaraku sekalian. Mungkin ini merupakan satu kehilangan besar, tapi saya mau katakan sebaliknya, ini akan mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat kita ditolak oleh dunia, kita akan mendapatkan kehormatan dan pujian daripada Tuhan, dan itu jauh lebih penting. Saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh ingin berjalan dalam kesetiaan pada jalan salib, harganya mahal. Harganya mahal. Kenapa? Karena kita membutuhkan komitmen total. Nggak bisa setengah-setengah. Oleh sebab itu, kalau kita sungguh-sungguh bisa memikul salib, artinya kita bisa sungguh-sungguh menyangkal diri, tidak mengikatkan diri dari perkara-perkara dunia, lalu kita mengikuti Tuhan. Maka saudaraku sekalian, engkau akan mendapatkan sebuah hidup kekal. Kenapa? Saya rindu saudara mengerti, kita tidak selamanya di dunia ini. Hanya beberapa puluh tahun. Setelah itu kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini. Hanya 2 tempat. Kalau kita tidak ke sorga, kita ke neraka. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini saudara perlu mengenal Tuhan dengan sangat benar, sangat jelas. Seperti yang saya katakan, setiap minggu kita beribadah. Tapi apakah kita sudah mengenal siapakah itu Kristus? Siapakah Tuhan dalam kehidupan kita? Dan seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Tuhan yang kita percayai. Oleh sebab itu perhatikan, mari kita belajar. Saya tidak tahu apakah saudara mendengar hal memikul salib yang seperti ini. Saya mau saudara punya pengenalan, pengertian yang benar tentang memikul salib. Jangan selalu punya konotasi pikul salib itu penderitaan, bukan. Tapi hari ini saya mau katakan, memikul salib itu adalah jalan kehidupan.
bukan penderitaan. Ya, memikul salib adalah saudara harus menyangkal diri. Yaitu saudara tidak mengikatkan diri daripada perkara duniawi. Memang kita nggak bisa lepas, tapi jangan mengikatkan diri. Artinya ya perkara-perkara dunia jangan menjadi hal yang terutama dalam kehidupan saudara. Tapi harus perkara rohani. Lalu saudara harus ngikut Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Kita tundukkan kepala saudaraku. Sampai hari ini saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang sudah mendengar khotbah tentang memikul salib atau tentang jalan salib. Atau mungkin ada yang pertama kali mendengar tentang khotbah seperti ini. Tapi ini adalah sebuah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Bahwa kalau mau berjalan pada jalan salib, maka saudara harus memikul salib. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita harus memikul salib. Karena itu adalah perintah dan aturan dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, salib itu berbicara tentang diri Yesus sendiri. Karena salib dikenal sebagai jalan keselamatan. Dan Yesus sendiri berkata, "Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Saat Yesus berbicara tentang hal itu, Yesus berbicara tentang dirinya adalah jalan, adalah kebenaran, dan adalah hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Yesus menggenapi semuanya itu. Yesus menggenapi, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Pada saat dia naik ke atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib itu menggenapi, itu memeteraikan bahwa Yesus benar adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh sebab itu saat kita berbicara tentang memikul salib, saat kita berbicara tentang salib, kita berbicara tentang diri Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, mari kita belajar untuk memikul salib kita. Yaitu kita belajar menyangkal diri, tidak mengikatkan diri pada perkara duniawi, dan kita mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Karena dengan memikul salib, kita akan menemukan jalan yang benar. Kita akan mengenal kebenaran sejati dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, mari kita minta kasih karunia Tuhan. Saudara minta anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara, menuntun saudara, sehingga saudara bisa berjalan pada jalan salib. Saya berikan waktu pada saudara untuk berdoa. Haleluya Jesus. Kuribishiki andara palara bashandu. Kuribishiki andara palara bashandu. Glory, glory Jesus. Rindu Tuhan menuntun saudara untuk bisa berjalan pada jalan salib. Kaparabashakarabashandu rapalarabashandu. Haleluya Jesus. Bapa, hamba berdoa menyerahkan firman-Mu dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau beranugerah dan berkasih karunia lebih Tuhan. Pimpin dan tuntun mereka sehingga mereka boleh mengerti kebenaran-Mu, mengerti firman-Mu. Dan mereka dikuatkan bahkan digerakkan oleh firman-Mu untuk terus berubah menjadi semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu, semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin hari semakin bisa berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya setiap anak-anak-Mu, berkati mereka, pimpin hidup mereka dengan kebenaran-Mu. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin, amin.